Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Dava Baihaqi dengan NIM 1811157. Akan menjelaskan tentang birokrasi, mata kuliah kajian birokrasi. Birokrasi berasal dari kata birokrasi dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang yang berada di tingkat bawah daripada tingkat atas. Biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya sipil maupun militer. Pada rantai komando ini, setiap posisi serta tanggung jawab kerjanya dideskripsikan dalam organisasi. Organisasi ini pun memiliki aturan dan prosedur ketat sehingga cenderung kurang fleksibel. Ciri lainnya adalah biasanya terdapat banyak formulir yang harus dilengkapi dan pendelegasian wewenang harus dilakukan dengan sesuai dengan hierarki kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata birokrasi artinya yaitu sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Menurut Fritz Morten Marx, beliau mengatakan bahwa tipe organisasi yang dipergunakan pemerintahan modern untuk melaksanakan berbagai tugas yang bersifat spesialisasi dilaksanakan dalam sistem administrasi yang khususnya oleh aparatur pemerintahan. Lalu bagaimana dengan birokrasi pemerintahan di Indonesia? Birokrasi di Indonesia ketika persepsi ini muncul adalah suatu sistem pelayanan dan administrasi pemerintahan yang terkesan aneh, berbelit-belit dan lamban. Birokrasi merupakan penyakit menahun di tanah air yang sulit diubah. Namun setelah reformasi politik sekitar tahun 1998 terjadi, maka banyak upaya dan program-program pembangunan dan pengembangan kelembagaan yang juga direformasi. Tapi tanggapan negatif masih saja tertanam bahkan setelah lebih dari 16 tahun reformasi 1998 bergulir. Perbaikan birokrasi yang dicanangkan pemerintah selama ini belum berjalan secara optimal. Berbagai upaya perbaikan telah diupayakan, namun belum dapat menciptakan sistem birokrasi yang mantap dan membawa konsekuensi terlaksananya agenda reformasi yang secara tepat dan cepat. Perbaikan birokrasi belum juga menunjukkan gejala perbaikan yang positif, bahkan sebaliknya, kelembagaan birokrasi semakin transparan dalam melakukan korupsi dan akuntabilitas publik menjadi pertanyaan besar. Hasil penelitian Lembaga Political and Economic Risk Consultancy atau PERS yang dilakukan pada tahun 2002, Indonesia masuk negara terpuruk birokrasinya. Sampai saat ini belum mengalami perubahan yang cukup signifikan. Laporan terakhir World Economic Forum atau WEF tahun 2004 tentang Global Competitiveness Ranking atau GCR bahkan menempatkan Indonesia berada di urutan ke-69 dari 104 negara yang diamati. Salah satu aspek penilaian adalah birokrasi pemerintahan atau lembaga pemerintah yang mengindikasi sejauh mana lembaga pemerintah memberikan kemampuan pelayanan yang baik, berorientasi pada pelanggan atau publik, minimnya korupsi, atau berorientasi pada kerangka hukum yang jelas. Menurut Haji Jufri MSI, merupakan auditor Madya Itjen Kementerian Agama RI, banyak faktor yang signifikan menjelaskan kondisi keterpurukan birokrasi di tanah air. Dan beberapa dijelaskan dalam uraian sebagai berikut. Yang pertama, masih lemahnya kesadaran dan kemampuan untuk melaksanakan prinsip-prinsip good governance dengan baik. Maka jika hal ini dilakukan secara baik, maka masyarakat akan dapat memahami dan memaksakan perannya fungsi birokrasi yang sesungguhnya pada saat mendapatkan pelayanan. Kedua, sistem pemerintahan yang desentralisasi yang digulirkan sejak era reformasi merupakan angin segar dalam pelaksanaan birokrasi, terutama di daerah. Daerah dengan kewenangan dan tanggung jawab yang diembannya dapat merancang dan melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan kondisi geografis dan demografisnya. Yang ketiga, beliau mengatakan konsekuensi dari otonomi daerah yang kebablasan. Inilah yang tidak bisa dinaifkan dari kondisinya saat ini. Banyak posisi atau jabatan di birokrasi diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki kemampuan
dan keterampilan yang sesuai dengan pekerjaannya. Hal tersebut terjadi karena lebih mengutamakan pada pengangkatan posisi di dalam jabatan struktural yang lebih diutamakan karena ruang pangkat, golongan, atau karena senioritas, bukan karena kompetensinya, dan masih banyak lagi beliau katakan. Jadi, permasalahan dan kondisi seperti yang dijelaskan di atas memang secara perlahan-lahan telah diantisipasi dan diatasi oleh pemerintah sendiri. Beberapa kementerian telah melakukan reformasi birokrasi sendiri di wilayah kerjanya. Memang, jika tidak diperbaiki hal-hal yang terjadi di atas, maka akan sulit untuk mewujudkan tujuan mencapai kondisi reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik atau public service. Maka dengan demikian, tidak dikenal lagi birokrasi pemerintah daerah yang menjalankan fungsi-fungsi dengan hanya bersandar pada sentimen kedaerahan yang berujung pada egoisme daerah dan menjebak birokrasi untuk hanya melayani kepentingan pemerintah daerah, tetapi melupakan substansi dan esensi fungsi pemerintah yang melayani masyarakat. Nah, bagaimana menurut kalian? Silakan isi pendapat kalian di kolom komentar. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.